manusia hidup itu tergantung pada lingkungan. Kalau lingkungan orang-orang soleh, pasti dia akan mendapatkan kesolehan itu. Tapi kalau lingkungan orang-orang fasik, orang yang bercanda, orang-orang yang membuang waktu, maka kamu termasuk golongan orang-orang yang lalai juga. Padahal kehidupan kita banyak bergaul dengan orang-orang yang melalaikan dalam agama, yang sangat sedikit mengingatkan dalam ketaatan. Maka disebut sangat langka manusia di akhir zaman ini bicara tentang agama, kecuali kita bisa menemukan itu di majelis ilmu. Maka duduklah kamu di majelis ilmu, pasti akan mendapatkan ketaatan dan menambahkan keyakinanmu dan menambahkan lagi ketakwaanmu. Itulah keuntungan-keuntungan kalau kita membutuhkan ketaatan dan ketakwaan itu. Kita harus duduk dengan orang-orang yang selalu memberi nasihat agama. Selain itu tidak manfaat. Dan ditempatkan waulaika humul khosirun, mereka adalah golongan orang-orang yang rugi waktu, kesempatan, dan ketaatan. Maka carilah teman dan sahabat yang selalu mengingatkan kita dalam ketaatan. Bukan kita bicara banyak omong kosong, apalagi berlebihan bicara tentang duniawiyah. Semakin kamu membicarakan duniawiyah itu akan membuat kerasnya hati dan jauhnya ketakwaan dari Allah Ta'ala. Karena itu sifat yang ditakutkan Nabi Muhammad SAW, yaitu kelalaian hati. Karena lingkungan, pergaulan, sahabat, teman, apalagi dalam sibuknya pekerjaan, pasti kita sedikit sekali untuk mengingat Allah. Kalau kau ingin banyak mengingat Allah, maka duduklah sama orang-orang yang selalu mengingat Allah. Pasti kita dapat siraman cahaya dari orang-orang yang mengingat Allah. Selanjutnya, perumpamaan. Kalau kita datang ke tempat pandai besi, mau tidak mau kita akan kena percikan api. Maka kita harus tahu tempat mana yang kita datangi, tempat mana yang kita bicarakan, tempat apa yang kita lakukan. Kamu siap untuk menerima bekas-bekas dari pertemuan-pertemuan itu. Kita masuk di pabrik kulit, kita keluar pasti bau kulit, padahal kita tidak menyentuh kulit. Kita masuk di tempat toko minyak wangi, padahal kita tidak beli minyak wangi, tetapi bau kita jadi minyak wangi. Jadi semua ada bekas-bekas. Yang mana bekas-bekas itu tidak disadari oleh manusia bahwa dia telah melakukan tindakan-tindakan yang banyak melalaikan Allah, maka sedikit sekali untuk mengingat Allah. Maka bergegaslah untuk mencuci semua keburukan itu dengan mendatangi majelis-majelis ilmu, sehingga kita seperti masuk di ruangan minyak wangi. Maka bekas-bekas itu akan ada pada hati kita dan pikiran kita, apalagi kita mengingatnya. Maka itu yang disebut orang-orang yang telah melaksanakan perintah Allah dan mengerjakan amal-amal soleh yang kelak dia terima di akhirat nanti.
dengan banyak kita memandang orang soleh, dengan banyak kita melihat nasihat orang soleh, dengan banyak kita belajar dengan orang saleh, kita akan mendapatkan semua itu walaupun kita belum melaksanakan daripada amal soleh itu. Tapi Allah sudah mencatat, kamu telah beramal soleh, belum dilaksanakan. Allah sudah turunkan malaikatnya untuk mencatat, dan Allah sendiri mencintai orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Maka rajin-rajinlah kita datang di majelis ilmu agar kita semakin dibentengi oleh kebaikan-kebaikan yang tidak akan bisa diterobos oleh keburukan-keburukan dan dijauhkan dari tempat-tempat yang buruk. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalani dan terus duduk bersama orang-orang soleh, jangan duduk sama orang-orang fasik, duduk dengan orang munafik yang banyak mengeraskan hati kita semakin jauh dari Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.